Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Pastori Gereja Jemaat Kristus Indonesia, Jemaat Petra Kalinaun, saya menyapa seluruh warga Jemaat Gereja Jemaat Kristus Indonesia, seluruh rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, Gereja Jemaat Kristus Indonesia dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian melayani Tuhan. Di kesempatan indah berbahagia ini selaku Ketua Umum Gereja Jemaat Kristus Indonesia, kami hendak menyampaikan hasil rapat kerja nasional GCKI yang sudah terselenggara pada tanggal 4 sampai tanggal 5 Oktober 2023 di Wisma Nuansa Cipanas, Jawa Barat. Kami sangat menyadari benar bahwa suksesnya terselenggaranya Rakernas ini semua berkat topangan doa dan juga dana dari berbagai pihak, tentunya dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sungguh sangat memperhatikan, sangat merindukan GCKI untuk tetap maju bersama-sama di dalam Kristus. Sekali lagi, selaku Ketua Umum GCKI, kami hendak membaca surat keputusan di kesempatan ini. Surat keputusan pengurus Gereja Jemaat Kristus Indonesia Nasional nomor 05-50/SK/PN _Romawi 11/2023 tentang hasil laporan Rakernas GCKI periode 2023-2028. Pengurus Gereja Jemaat Kristus Indonesia Nasional memperhatikan visi misi GCKI 2023-2028, yaitu menjadi jemaat Kristus yang memiliki wawasan kekekalan demi mewujudkan amanat agung secara utuh dan bertanggung jawab sesuai Alkitab. Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Rakernas GCKI yang sudah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 5 Oktober 2023 di Wisma Nuansa Cipanas, Jawa Barat menerima banyak masukan dan usulan baik dari pengurus nasional yang hadir maupun yang tidak sempat hadir. Usulan dan masukan tersebut telah dibawa dalam rapat khusus pengurus inti yang dilaksanakan pada 13 Oktober 2023 secara online. Maka dengan ini kami menyampaikan surat keputusan hasil laporan Rakernas GCKI Nasional periode 2023-2028. Menimbang bahwa dalam rangka membangun sistem organisasi yang memungkinkan dalam bingkai otonom interdependen, seluruh GCKI tetap terhubung satu dengan yang lain dalam rangka menjalankan visi dan misi dengan moto merangkai GCKI nasional. Mengingat, pertama, keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama Republik Indonesia nomor 160 tahun 1988 tentang pendaftaran Gereja Jemaat Kristus Indonesia GCKI. Kedua, keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 302 tahun 2019 tentang pendaftaran ulang Gereja Jemaat Kristus Indonesia GCKI. Tiga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Jemaat Kristus Indonesia nomor 5 tanggal 11 Februari 2019 pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang amandemen. Keempat, hasil keputusan Jumpa Nasional Gereja-Gereja Jemaat Kristus Indonesia nomor 001-SK-GCKI Nasional Romawi 6-2023 pada tanggal 21 Juni 2023 di Bandung tentang pengangkatan pengurus nasional Gereja Jemaat Kristus Indonesia. Kelima, hasil keputusan SK nomor
004-SK-PN garis datar GJKI garing Romawi 7-2023 tentang penambahan anggota pengurus nasional. 6. Revisi dalam rangka melengkapi surat keputusan nomor 05.028-SK-PN garis datar GJKI garing Romawi 10-2023 surat keputusan Rakernas GJKI periode 2023-2028 memutuskan: pertama, anggaran dasar anggaran rumah tangga Gereja Jemaat Kristus Indonesia diamandemen pada bagian pasal 8 tentang badan pengurus ayat 1 karena telah terjadi pergantian kepengurusan, yaitu pengurus Gereja Jemaat Kristus Indonesia Nasional periode 2023-2028. Pasal 8 ayat 3 penambahan struktur kepengurusan di wilayah kabupaten strep kota dengan sebutan rayon sesuai dengan kebutuhan di daerah. Kedua, pengurus GJKI Nasional periode 2023-2028 akan melaksanakan visi, misi, dan strategi yang dilandasi oleh panggilan untuk melaksanakan ADART Gereja Jemaat Kristus Indonesia sesuai mandat dari Tuhan Yesus Kristus dan organisasi. Ketiga, memberikan wewenang dalam tugas-tugas atau tupoksi pengurus GJKI Nasional periode 2023-2028 untuk menjadi pegangan dalam usaha mencapai tujuan dan melaksanakan panggilan serta tugasnya sesuai ADART Gereja Jemaat Kristus Indonesia. Keempat, menetapkan batasan pemahaman arti otonom independen GJKI, bahwa gereja-gereja GJKI mengatur pemerintahan gerejanya secara otonom independen dalam hal-hal yang sifatnya tidak esensial, yaitu tata ibadah atau liturgi, aset gereja, pemerintahan gereja. Sedangkan hal-hal yang esensial atau mutlak, yaitu asas keimanan, harus mengacu kepada ADART pasal 2 yang sifatnya secara hukum mengikat kepada seluruh GGJKI, baik GGJKI di bawah Yayasan API, Yayasan Lemkersa, maupun GGJKI Mandiri selama bergabung dalam organisasi GJKI Nasional. Kelima, dalam sistem keorganisasian gereja-gereja Jemaat Kristus Indonesia bersifat interdependen. Artinya, gereja-gereja Jemaat Kristus Indonesia terangkai dan terikat dengan pengurus GJKI Nasional secara hukum, baik gereja-gereja Jemaat Kristus Indonesia di bawah Yayasan API Indonesia, Yayasan Lemkersa, maupun GGJKI Mandiri. Keenam, dalam hal pengajaran dan doktrin GJKI akan mengacu kepada gereja perjanjian baru yang selalu berdasarkan Alkitab, back to the Bible. Apa yang Alkitab katakan, GJKI akan sampaikan. Apa yang Alkitab tidak katakan, GJKI pun pasti tidak akan mengatakannya atau diam. Pengurus nasional akan memberikan tugas dan proyek kepada bidang pengajaran dan balitbang, yaitu membuat buku pegangan doktrin GJKI dan buku pegangan tata ibadah GJKI. Teknis dan pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui tim sus atau tim khusus. Ketujuh, penggabungan kepada GJKI harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh ADART dan melaksanakan juknis matrikulasi selama 1 tahun. Setelah melalui prosedur yang ditetapkan oleh ADART dan proses matrikulasi 1 tahun, Korwil memiliki kewenangan untuk mengangkat gembala, dan pengurus nasional akan memberikan surat tugas kepada gembala yang bersangkutan melalui prosedur yang sudah ditetapkan pengurus nasional, di mana Korwil mengajukan SK kepada pengurus nasional
dan atas landasan surat rekomendasi dari Korwil bahwa gembala yang bersangkutan telah memenuhi prosedur AD/ART dan telah melaksanakan matrikulasi yang ditetapkan. Kedelapan, penambahan anggota kepengurusan di bidang misi, yaitu Bapak Teguh Pramono MSI sebagai anggota bidang misi. Teknis dan pentabisan akan diatur melalui tata laksana sebagaimana diatur dalam AD/ART. Kesembilan, wilayah Sulawesi akan dimekarkan menjadi 2 wilayah, yaitu Sulawesi Utara dan Gorontalo disingkat dengan Sulgo, dan Sulawesi Tengah dan Selatan disingkat Sultensel, di mana Korwil dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, Korwil 13 akan ditunjuk sebagai Korwilnya adalah Pendeta Joko Lelono MTH. Teknis dan pentabisan akan diatur melalui tata laksana sebagaimana diatur dalam AD/ART. Ke-10, mengamandemen pasal 8 ayat 3. Wilayah-wilayah yang terlalu luas di mana GGCKI di suatu wilayah cukup banyak, maka akan ada penambahan rayon yang akan dipimpin oleh ketua rayon mencakup gereja GCKI wilayah kabupaten kota. Pengangkatan ketua rayon berdasarkan kebutuhan wilayah, artinya tidak semua wilayah memiliki ketua rayon. Persyaratan pembukaan rayon berdasarkan jumlah GGCKI di kabupaten kota serta tupoksi ketua rayon akan disusun oleh sekretaris umum. Pengangkatan ketua rayon menjadi kewenangan Korwil yang dilaporkan kepada pengurus nasional GCKI. Ketua rayon bertanggung jawab kepada Korwil. Ke-11, tata kelola keuangan pengurus nasional akan melanjutkan kebijakan pengurus sebelumnya. Antara Korwil dan pengurus nasional, yaitu setiap GGCKI wajib memberikan persembahan sukarela yang besarnya menjadi kewenangan setiap Korwil. Persembahan sukarela tersebut pengelolaannya diatur melalui persentase. 70% dikelola wilayah masing-masing dan 30% disetorkan ke pengurus nasional GGCKI melalui bendahara umum. Donatur dari lembaga misi baik dalam dan luar negeri, donatur perorangan maupun gereja lokal yang bermaksud memberikan hibah berupa dana atau barang bergerak atau tidak bergerak kepada pengurus nasional dapat mengirimkan secara langsung kepada pengurus nasional melalui bendahara umum GCKI atau pengurus nasional yang diberikan kuasa oleh ketua umum sesuai dengan yang telah diatur dalam AD pasal 7 tentang kekayaan dan ART pasal 5 tentang keuangan gereja. Bendahara umum pengurus GCKI nasional akan membuat RAB, rancangan anggaran belanja per tahun, dan setelah mendapatkan masukan dari rancangan anggaran belanja dari pengurus inti, bidang-bidang dan komisi-komisi, bendahara umum dan bendahara Korwil wajib memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara terbuka dan akuntabel sesuai dengan aturan yang tertera dalam AD/ART pasal 11 tentang keuangan. Dana kasih yang telah ditetapkan dalam konsultasi nasional di Bali akan direvisi, di mana dana kasih akan dikelola oleh Korwil masing-masing. Pengurus nasional akan menganggarkan dana kasih melalui kesepakatan pengurus inti dan akan membuat surat perubahan keputusan dari hasil konsultasi nasional di Bali. Ke-12, bidang hukum dan advokasi siap memberikan bantuan hukum dengan menggandeng lawyer kepada GGCKI yang menghadapi sengketa aset gereja atas permohonan dari GGCKI yang bersangkutan. Setiap GGCKI yang menerima hibah aset untuk melakukan langkah penggantian nama sertifikat dan pemberi hibah ke nama gereja atau atas nama hamba Tuhan, namun diberikan surat penyataan di hadapan notaris bahwa aset tersebut bukan milik pribadi. Hal tersebut diatur dalam ART pasal 5 ayat 3 tentang keuangan gereja. Ke-13,
Lampiran-lampiran berupa program-program kerja bidang-bidang, komisi, dan korwil-korwil akan disertakan dalam surat keputusan ini. Ke-14, keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan kembali. Ke-15, petikan surat keputusan ini disampaikan kepada seluruh pengurus GJKI nasional untuk dilaksanakan sesuai dengan panggilan AD/ART Gereja Jemaat Kristus Indonesia dan sebagaimana tersebut pada diktum 14 di atas, maka keputusan ini dinyatakan demisioner. Ditetapkan di Yogyakarta, Jumat 3 November 2023. Pengurus Gereja Jemaat Kristus Indonesia Nasional, Ketua Umum Pendeta Douglas Yeri Tamara, Magister Teologia, Sekretaris Umum Pendeta Kundang Sri Tata Negara, Magister Teologia. Demikian hasil rapat kerja nasional Gereja Jemaat Kristus Indonesia yang sudah terlaksana sukses berhasil berkat topangan doa, dana dari semua pihak, ya, gereja-gereja lokal, hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai pelosok Nusantara ini. Terima kasih atas support selama ini bagi kami. Terima kasih atas doa-doanya bagi kami. Kami menyadari benar dalam kepengurusan yang masih seumur jagung ini, kami masih butuh masukan, kritikan, hal-hal yang dipandang perlu untuk kemajuan GJKI ke depan. Kami tetap menantikan itu semua dari seluruh hamba-hamba Tuhan GJKI, seluruh warga jemaat GJKI. Terima kasih atas perhatian semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.